Mantan jubir SBY, pemecatan dari PDIP mungkin karma politik bagi Jokowi. Like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin membesar. Ditulis oleh Widodo Sihotang. DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu, 14 Desember 2024, lalu. Mantan juru bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Dino Patijalal, pemecatan itu mungkin sebagai karma politik bagi Jokowi. Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya takeover ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain, kata lewat akun X-nya, yang telah terverifikasi, Selasa, 17 Desember 2024. Diketahui pada 2021 lalu, Partai Demokrat sempat dilanda dualisme usai sebagian kadernya menggelar Kongres Luar Biasa, KLB, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB itu, Muldoko yang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, KSP, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 hingga 2025. Namun, Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan perlawanan dan menang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, pun menolak hasil Kongres Luar Biasa, KLB, Partai Demokrat di Deli Serdang. Menkumham Yasona Laoli mengatakan, penolakan dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB. Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak, kata Yasona dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2024. Yasona menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada ad-art Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Dia mengatakan, KLB tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC sesuai dengan ad-art tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, kata Yasona lagi. Kubu Muldoko kemudian mengambil jalur hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung, MA, namun kandas. Pada Agustus 2023, MA menolak peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Muldoko terkait perebutan kepengurusan Partai Demokrat. Tanggal putus Kamis 10 Agustus 2023. Amar putusan, tolak, tulis informasi hasil putusan yang diunggah di laman resmi MA pada Kamis, 10 Agustus 2023. Sebelumnya, MA sudah menolak kasasi yang diajukan Muldoko terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak hasil KLB Deli Serdang. Ini jadi kegagalan kesekian kalinya yang dialami Muldoko. Muldoko telah ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Pemecatan Jokowi. Pada Senin, 16 Desember 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan 3 surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobi dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta. Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai seluruh Indonesia, kata Komarudin. Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka. Dalam 3 surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan,
dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara, kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam 3 surat pemecatan tersebut. Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres Partai yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, kata Komarudin. 3 surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobi pada 2020. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DDI Frihanto Sitorus mengatakan alasan pihaknya tidak memecat Jokowi sebagai kader saat masa Pilpres 2024 lalu lantaran masih menghormati Jokowi sebagai presiden. Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat, kata Dedi, Senin. Menurut Dedi, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah. Setelah pesta demokrasi selesai, barulah PDI Perjuangan mengumpulkan kader-kadernya untuk dievaluasi secara menyeluruh. Momentum itu dipakai PDI Perjuangan untuk memecat Jokowi sebagai kader. Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia, kata Dedi. Selain itu, Dedi juga menghindari narasi jahat yang kemungkinan muncul jika Jokowi dipecat saat masa Pilpres. Narasi yang mungkin muncul yakni pemecatan Jokowi dikarenakan anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden diusung oleh lawan politik PDI Perjuangan. Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai, kata Dedi.